Yo, halo. Kali ini ada tablet Android yang layarnya gede tapi harganya nggak ikutan gede. Malahan murah banget nih. Ini saya belinya lewat shopping ya. Harganya itu cuma 290 ribuan aja. Atau ya sekitar 300 ribuan lah. Itu udah termasuk murah untuk sebuah tablet. Tapi kita lihat dulu nih gimana kondisinya. Jadi nggak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya pertama dapat charger. Wah, gede juga nih. Mirip kayak buat laptop gitu. Ini colokannya udah nyambung kabel ya. Tipenya mirip kayak 30 pin konektor. Dan untuk outputnya ini 19 volt 1,58 ampere. Lanjut dapat semacam tempat buat tabletnya. Ini mirip kayak flip cover tapi nggak ada buat nutupnya. Jadi belakangnya doang. Dan kayaknya ini barang lama gitu ya, udah kotor nih. Terus ini masih ada yang dibungkus. Nah, isinya unit tabletnya. Ditaruh dulu. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isinya. Lanjut, cek unitnya. Ya, jadi ini adalah tablet Fujitsu Stylistic M532. Memang untuk kondisinya ini bekas ya, tapi kata penjualnya sih normal. Dan saya juga penasaran nih, dengan harga 300 ribuan, dapat tablet layar gede yang kayak gimana? Kalau untuk penampakan unitnya itu kayak gini, di bagian depannya ada layar 10,1 inch, bawahnya ada tulisan Fujitsu, terus di atasnya ada kamera 2 megapiksel, sensor, dan lampu indikator. Di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume, lubang micro USB, ada slot untuk micro SD, dan mini SIM card. Di sisi bawahnya cuma ada lubang buat ngecas, di sisi kirinya kosong, kalau di sisi atasnya ada tombol power, lubang jack audio, dan mikrofon. Untuk di bagian belakangnya ini ada kamera 8 megapiksel, lampu flash, 2 lubang speaker kiri kanan, dan ada keterangan Stylistic M532. Dari tahunnya sih ini 2013 ya. Buset, udah sekitar 11 tahun nih. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Buset, getarnya kenceng banget. Mana nih tampilannya? Yes, nyala! Dan inilah tampilan dari tablet Fujitsu Stylistic M532. Langsung cek ke pengaturan. Untuk versi Android-nya ini 4.0.3 atau Android Ice Cream Sandwich, ICS. Ini jadul ya, tapi nggak sejadul handphone Google pertama yang sebelumnya saya bahas. Terus untuk internalnya, ini total sekitar 26 GB dan tersisa 25 GB. Wah, ini lumayan gede loh, apalagi pas zamannya nih. Sedangkan untuk RAM-nya udah kepake sekitar 320-an MB dan bebasnya 650-an MB. Nah, kalau RAM-nya ini emang nggak seperti pasangan internal yang biasanya. Untuk aplikasinya ini udah lumayan banyak ya, tapi kayaknya dapat diinstalin penjualnya. Ada game-gamenya gitu nih. Kalau yang bawaan kayaknya sedikit, dan seperti biasa ada yang bisa langsung di-uninstall, ada juga yang enggak. By the way, untuk UI-nya ini pakai stok Android ya, fitur-fiturnya juga nggak ada yang begitu spesial. Untuk desainnya ini kayak tablet biasa, warnanya hitam, bahannya ini plastik doff gitu, ukurannya gede, tapi nggak begitu berat dan cukup tipis. Untuk kondisinya ini memang memprihatinkan ya, di bagian belakang ini ada bekas lem dari tempelan yang dikletek gitu, ada lecet-lecet juga, dan ada totol-totol jamurnya. Bahkan di layarnya juga udah numbuh jamur nih, lama-lama bisa panen. Ya, beginilah namanya juga barang murah dan kondisinya juga bekas. Ingat, 300 ribuan bisa dapat tablet dengan layar sebesar ini, udah lumayan. Jadi masih bisa coba dimaklumi. Tapi yang paling ngeganggu itu tabletnya bau bensin. Kayaknya buat ngilangin stiker di belakang atau ngebersihinnya gitu. Cuma apa nggak ada cairan lain yang bisa dipakai? Soalnya ini baunya lumayan nyengat loh. Ya tahu sih murah, tapi bahaya juga kan? Nah sebenarnya tablet ini walaupun dari luarnya kurang meyakinkan, tapi untuk unit yang saya dapat ini ternyata fungsi-fungsi komponen yang lainnya masih tergolong normal. Misalnya kayak layar, ini dari gambarnya masih oke, touchscreen-nya juga aman, sensor-sensor yang ada juga masih bisa, getarnya masih kencang banget, suara juga ternyata hasilnya oke loh, udah stereo. Lumayan nih kalau buat dengerin musik gitu.
Tapi kalau untuk SIM card, ini memang nggak bisa muncul sinyalnya. Mungkin IMEI-nya nggak kedaftar ya. Kalau untuk Wi-Fi-nya sih masih bisa. Untuk tombol-tombol fisik nggak ada masalah, begitu juga untuk lubang-lubangnya masih berfungsi, dan kameranya juga masih aman. Nih hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari tablet Fujitsu Stylistic M532. Menurut kalian gimana nih untuk hasil rekaman videonya? Sebenarnya selain karena harga dan kondisi dari tablet ini, saya juga penasaran sama performanya. Soalnya tablet ini menggunakan chipset dari Nvidia Tegra 3 ARM Cortex A9 quad-core 1,4 GHz, RAM-nya 1 GB, internal 32 GB, GPU-nya Nvidia ULP, layarnya 10,1 inch IPS HD, jaringannya 3G, baterainya 38 Wh, dan OS-nya Android ICS 4.0.3. Ya memang speknya ini udah ketinggalan banget karena tablet ini tuh rilis sekitar tahun 2013. Jadi udah termasuk tua. Entah ini si penjual dapat dari mana unitnya, tapi kayaknya punya stok yang banyak loh. Jujur aja, saya baru ini ngerasain tablet atau perangkat dengan OS Android yang menggunakan chipset Nvidia. Secara performa keseluruhannya memang udah nggak bisa dites untuk kebutuhan sekarang. Karena ya udah kelewat zaman dan keterbatasan dari softwarenya. Banyak aplikasi yang udah nggak support. Ya walaupun ada aja yang masih bisa diakses lewat websitenya, macam YouTube, pakai Google Chrome ya. Tapi ini tetap aja rasanya kurang maksimal banget kalau buat berselancar di web yang punya teknologi kekinian. Terus ada juga nih beberapa aplikasi offline yang masih bisa diinstal, tapi versi lama. Jadi harus cari dan install file APK yang minimum versi Android-nya itu cocok sama tablet ini. Pokoknya hampir semua aplikasi yang membutuhkan koneksi internet itu udah nggak support di tablet ini. Kecuali aplikasi tersebut ada versi lamanya dan masih bisa dibuka aksesnya. Atau ada yang bikin versi modnya, itu pun kalau ada. Mungkin kalau emang mau manfaatin layarnya yang besar dan cukup bagus kualitas gambarnya, ini bisa dipakai buat nonton video atau buat baca-baca gitu. Kalau untuk ngegambar sih, ya ini pasti balik lagi keterbatasan aplikasinya. Buat suara speaker yang oke juga bisa dipakai buat dengerin musik ya, streaming lewat YouTube di browser. Atau ya punya file lagunya. Sayangnya ini pas saya coba pakai OTG flash drive itu nggak kebaca. Saya kira bakalan support OTG nih. Nah gimana buat main game? Ini kan pakai Nvidia bang. Iya sih, tapi kan ini perangkat udah tuwir, hardware-nya udah ketinggalan, software-nya juga udah terbatas. Jadi ya nggak bisa berharap banyak. Memang masih bisa kalau buat main game yang ringan-ringan, dan versinya itu support. Biasanya game-game offline jadul gitu ya. Asik sih main di layar yang seluas ini, lebih puas. Apalagi kalau ada game yang bisa dimainin banyak orang. Nah, gimana kalau untuk emulatornya? Ini juga sebenarnya masih ada yang support. PPSSPP terbaru aja itu minimumnya untuk versi Android 2.3 loh. Tapi ya tetap aja hardware juga punya peranan penting untuk eksekusinya. Ini saya coba buat main game PSP yang terbilang ringan masih ada frame dropnya. Nah apalagi untuk game PSP yang memang berat macam God of War. Waduh kasihan cuma dapat FPS di bawah 20-an. Tapi kalau buat main game konsol yang tingkatannya di bawah PSP, contohnya game PS1, terus Super Nintendo, Game Boy, dan sebagainya, ini masih bisa dijalankan dengan lancar. Jadi masih oke lah kalau mau dipakai buat jadi konsol retro. Tinggal pakein gamepad Bluetooth aja biar makin nyaman mainnya. Selain itu, baterainya juga ini termasuk awet ya, padahal unit bekas. Untuk screen on time pemakaian saya bisa dapat sekitar 4 jam. Dan untuk ngecharge-nya dari 20% sampai full itu 2 jam. Kalau ngomongin kurangnya dari tablet ini, ya banyak. Si penjual atau mungkin netizen yang lain juga udah gatel pengen teriak, namanya juga tablet 300 ribuan bang.
Ya memang seperti biasa, ada harga ada rupa. Tapi yang ini rupa fisiknya cukup mengenaskan dibandingkan tablet 300 ribuan lain atau bahkan yang lebih murah yang pernah saya bahas. Tapi memang speknya tuh lebih tinggi, layarnya lebih besar, suaranya mantap, internal lebih lega, dan baterai cukup tahan lama. Tapi balik lagi ya, karena murah dan bekas apalagi ini barang elektronik, jadi makin tinggi tingkat gacanya. Oke, jadi itulah tablet layar besar yang harganya murah banget, Fujitsu Stylistic M532. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.